Jadi dalam menghadapi inovasi, populasi tadi menjadi sasaran, digarap. Kalau populasinya Indonesia ya manusia Indonesia itu, tapi kalau ditawari KB pasti ada kelompok seperti itu. Ditawari ide baru apa pasti ada kelompok dalam bentuk kurva normal ini. Diajak untuk disiplin, diajak untuk tidak korupsi, ya pasti begini. Ada yang cepat, kelompok kiri itu namanya early adopter kemudian menjadi inovator dan seterusnya. Ada yang paling kanan itu yang laggard lamban tadi, telatan tadi. Saya hanya minta PTP jangan di kanan lah, paling enggak di ujung-ujung kiri. Jadilah kalau bisa menjadi inovator atau paling tidak jadi change agent, jangan sampai di itu. Dan inovasi gagasan baru di dunia teknologi seharian ini Anda dapat banyak gitu ya. Dari Prof. Nizar, dari Prof. Ojat, dari Prof. Atwi, dari Prof. Eko Indrajit, semua menggambarkan betapa banyak tawaran yang kalau Anda belajar untuk menguasai yang namanya ide-ide gagasan baru di dunia ini. Setiap bidang tumbuh sangat liar. Tidak ada yang membatasi orang menemukan apapun. Karena itulah manusia ini sebenarnya punya kewajiban belajar yang makin berat dari waktu ke waktu. Contohnya Merdeka Belajar sebagai sebuah gagasan yang menghasilkan banyak inovasi ya. Dalam Merdeka Belajar ada kampus Merdeka, guru penggerak, dan masih ada inovasi turunan yang lainnya. Ini kalau kita cermati, menantang para pendidik maupun tenaga kependidikan untuk berinovasi atau paling tidak untuk menyebarkan ide ini bagus apa? Bagusnya, relatif-relatifnya, kompatibel dengan apa? Dan seterusnya. Di sini yang dari perguruan tinggi, baik yang Kemdikbud, di luar Kemdikbud, bingung menerapkan MBKM itu, kita tanya coba, itu siapa yang mendifusikan, bagaimana penyebar luasannya, strateginya untuk difusi apakah sudah benar, sasaran merespon bagaimana, apakah cepat diadopsi, kemudian bagaimana level of use-nya, bagaimana dampak perubahannya. Ini semua menarik bagi PTP mestinya, melihat gagasan ide yang seperti itu. Tapi kebanyakan kita memang bukan orang yang begitu saja mendukung. Kebanyakan menghadapi inovasi itu menyaksikan, meragukan, mempertanyakan, sibuk berdiskusi, debat, bukan menyikapi dengan mempelajarinya, bukan. Inilah yang mengapa perubahannya jadi lambat. Kalau mau perubahan cepat, ada caranya. Pakai namanya otoritas. Keputusan itu dibuat oleh penguasa, dan itu negara-negara yang masih seperti itu, yang tidak demokratis, kayak di Cina, pokoknya sistem ekonominya begini. Ya cepat, karena itu ditekan dari atas, agenda setting dari atas. Ada istilah seperti itu. Tapi kalau bottom up, demokratis, beda lagi ceritanya. Harus atas dasar demokrasi, dan itu lebih lama lagi menyebarluaskan ide baru KB tadi, pakai demokrasi apa pakai otoritas. Itu akhirnya kita pilih-pilih. Ini menarik untuk dianalisis. Ada angka-angka data itu saya hanya ngutip, tapi tolong itu juga dikritisi. Sebenarnya dalam dunia pendidikan kita ini sedang ada banyak sekali paket inovasi yang diluncurkan oleh sang pemimpin, pimpinan kementerian, dan kita ingin lihat apakah kita bisa ikut mengembangkan turunan-turunan Merdeka Belajar itu dalam bentuk inovasi-inovasi yang mikro, yang kecil, yang bisa mengatasi masalah yang kecil-kecil di hadapan kita. Kolaborasi dengan para dosen harusnya di sini, kolaborasi dengan dunia usaha, karena kalau ngomong MBKM
Merdeka Belajar 2 semester nggak ngampus, itu kemana sih mahasiswa itu? Bisa sih tuker-tukeran dengan kampus lain tadi, tapi Pak Hendri kan dikritik, masa nuker mahasiswanya ke Papua, kenapa nggak dituker ke Harvard atau ke Oxford? Kan gitu. Tapi masalahnya semua punya plus minus kan gitu. Belajar lebih humanis supaya tidak terlalu jadi teknokrat, birokrat, suruh terjun ke Indonesia Raya yang disparitasnya luar biasa gitu. Nah, dari setiap gagasan perlu dikembangkan inovasi. Ini PR yang sedang menerapkan MBKM itu kampus ya, termasuk di politekniknya kementerian-kementerian yang ada di sini. Saya tahu itu problem, karena mitranya siapa, dunia usahanya dan seterusnya. Jadi MBKM sebagai sebuah inovasi itu untuk mempersiapkan karir yang komprehensif supaya menjadi generasi terbaik Indonesia. Luhur sekali cita-citanya, tetapi sebagai sebuah gagasan baru memerlukan kejelasan dalam hal bagaimana ini diadopsi, disebarluaskan, disuruh menangkap. Karena kalau tidak tepat salurannya, tidak dikemas ide gagasan itu dalam bentuk yang mudah, distorsi itu terjadi di mana-mana. Diterapkan di kampus A beda dengan kampus B. Beda kalau masih dalam rumpun yang sejenis atau bisa mendukung tujuan yang sama, tidak masalah. Itu memperkaya khasanah inovasi. Tapi kalau beda kemudian ngawur-ngawuran, ide dulu ada CBSA namanya di sekolah, cara belajar siswa aktif berganti menjadi catat buku sampai habis. Itu yang contoh aja, jadi banyak sekali. UN juga begitu dan masih banyak lagi ya. Berapa persen kita ingin tahu bahwa di dunia ini perubahan itu selalu tidak mulus. Menyikapi inovasi ini kalau kecepatan salah, lambat juga berabe. Jadi ini ada teori dari siapa, saya lupa namanya, Gartner kalau nggak salah. Menyikapi inovasi itu jangan gampang-gampang ada yang baru langsung dibeli, langsung diadopsi, langsung dipakai. Nanti dulu, tadi itu advantage-nya gimana, macam-macam tadi dibedah dulu gitu. Karena yang suka mendapatkan posisi give up cepat itu ya yang cepat itu. Dan ada yang terlalu lama menimbang-nimbang nggak make ya. Ya itu sama juga ruginya gitu. Jadi ada tindakan yang tepat pada waktunya. Jangan salah langkah dan salah bertindak. Ya ini jadi ada Gartner namanya Hype Cycle yang ini menggambarkan perkembangan teknologi ini harus disikapi dari setiap life cycle-nya teknologi. Saya termasuk mendorong mengundang Pak Nizar dari UI tadi, beliau bisa cerita ke depan. Sebenarnya Anda tadi harus bertanya, mesin learning itu kapan akan menjadi top priority semua orang menggunakan. Augmented reality dan virtual reality itu berapa lama lagi? Itu para ahlinya tahu sebenarnya membuat gambar tadi itu. Ya, kalau saya yang nanya kan nggak enak. Sebenarnya yang nanya harusnya Anda semua tadi. Emerging teknologi yang disebut Pak Nizar tadi itu sejatinya ini bisa ditaruh ini dalam periode 2-5 tahun yang akan datang, next 5 to 10 years, next more than 10 years, ada ini semua. Inilah yang harus Anda kuasai itu. Anda nanti bisa nebak, tren ini terbaca kok. Bukan sesuatu yang ramalan fiksi, bukan. Karena orang menceritakan hologram tadi itu, udah ada yang memperkirakan how many years hologram will to become our daily practices gitu, yang kita pakai sehari-hari gitu. Ada yang membuat perhitungan, walaupun meleset nanti bisa saja, tapi sedikit. Manusia itu memang makhluk yang super duper
luar biasa dalam hal kemampuannya mengatur, menentukan nasibnya di masa depan. Negara-negara kemarin G20 kumpul ngomongin apa? Yang dihadiri Jokowi itu. Perubahan iklim, karena udah tahu Jerman kemarin kebanjiran dan seterusnya. Itu sudah ada yang membuat hitungan sekian tahun teratasi. Ini akan parah. Preskripsi namanya, menggunakan ilmu. Bukan ramalan Joyoboyo Pak Sediono. Bukan. Anda tahu inovasi yang dilakukan Mas Zuckerberg ini. Itu inovasi itu, dia bukan sekedar mengubah brand dari Facebook menjadi Meta. Dia itu memperkirakan life cycle-nya Facebook itu sudah menua lah kira-kira itu. Dia renewal namanya itu, diremajakan, rebranding. Itu. Nggak ada sekarang ini jualan apa nggak diperbarui, McD diperbarui terus, apa namanya, paket baru Pak, paket baru Bu, gitu ya. Anda itu termakan oleh namanya inovasinya consumer good. Nah itu barang-barang konsumsi itu hebat itu inovasinya. Ke Hoka Bento juga ada paket baru ya, dan seterusnya. Kemakan Anda. Setiap inovasi itu punya life cycle dan mereka akan renewal, dan kemudian sebenarnya ini yang terjadi di Facebook ini saya baca ada yang membuat analisis, dia mengubah sebenarnya. Kalau selama ini platformnya itu lebih ke personal, sekarang dia juga family gitu ya, dia akan melihat bagaimana akan fit Meta itu with our work on the future. Jadi ke depan dunia kerja itu mau digarap oleh Zuckerberg ini. Luar biasa. Pasti dia akan membuat turunan aplikasi apalagi gitu ya. Kan di dalam Facebook itu ada banyak layanan yang dia kembangkan. Inilah dunia seperti ini. Dunia belajar kita sama sebenarnya, harus dibuka virtual class, kampus maya yang seperti apa, itu harusnya sudah banyak yang mendevelop model-model. Dan itu PTP bisa ikut, nggak usah menjadi pemain utama, ikut aja lah. Gitu. Top tool for education saya amati ada 300 lebih tahun ini 2021. Lalu yang bertahan kayak YouTube itu sebagai platform video hosting dan video sharing. Tapi kalau kita amati ke bawah itu ada yang tiba-tiba di level 4 Zoom karena pandemi ya, tapi sebelumnya itu 30 dan di bawah. Demikian pula untuk Google Meet. Ini lagi ngetop yang untuk video meeting platform ini. Tapi coba lihat ada di dalam list yang 300 itu, ini graphic tool Canva lagi ngetop. Kemudian kalau untuk search engine memang masih Google. Tapi kalau kita turun ke bawah, ada Mentimeter yang tadi pagi kita coba itu ya. Tadi pagi atau kemarin tuh, Mentimeter itu ada yang pernah pakai? Ada yang pernah pakai? Saya paksa teman-teman saya untuk belajar dan tadi masih gatul-gatul di belakang dan kemarin juga begitu. Pak Pur enak aja cuma nyuruh-nyuruh. Lah saya tahu duluan, coba kalau Anda tahu duluan saya disuruh belajar saya mau. Saya paksa teman-teman saya yang muda-muda itu untuk lebih berubah, lebih cepat dari saya yang lebih tua. Tapi dilalah sayalah yang harus mulai terus. Ya saya happy aja. Pak Marno itu mengenal Duolingo ketika ketemu saya pertama kali. Sampai level berapa Pak? Sekarang sudah banyak championnya. Lunas ya, belajar bahasa Jerman melalui bahasa Inggris. Duolingo, dual language. Coba Mentimeter ini saya sebenarnya sedang mau demokan gitu, tapi bisa jalan nggak Mas Priyo? Coba Mas. Ini karena dia naik terus, saya lihat itu, tadi saya bilang, saya ngamati dari tahun ke tahun setiap aplikasi itu ada yang up and down gitu. Ini jangan lihat isinya aja, tapi ini suaranya Mas? Suaranya Mas? Hai guys, selamat berjumpa dengan saya Purwanto
kali ini ingin mengajak teman-teman untuk selalu belajar dan belajar lagi. Suara siapa? Kita adalah lifelong learners, karena itu mari kita terus tingkatkan kompetensi kita. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk belajar menulis modul. Ya, menulis modul. Anda tertarik? Kita ikuti video berikut. Buku ini tahun 2005-2006. Buku ini tahun 2005-2006. Idealnya didukung dengan modul pembelajaran yang pas dengan peserta didik. Pembelajaran sekarang ini kan pembelajaran jarak jauh. Mestinya ya memanfaatkan modul pembelajaran yang dirancang dengan cermat. Sekarang ini saat yang tepat. Guru kan merdeka. Dengan demikian, guru harus mandiri dalam banyak hal. Guru menilai dan melakukan asesmen sendiri. Membelajarkan siswanya pun dengan kreativitasnya sendiri. Demikian pula mestinya mengembangkan konten pembelajarannya sendiri juga. Karena pembelajaran menggunakan metode jarak jauh mestinya ya perlu modul. Rekan-rekan sekalian, saya ada buku petunjuk yang bisa Anda pelajari. Buku seri teknologi pembelajaran itu berjudul Pengembangan Modul. Diterbitkan oleh Pustekom Kemendikbud tahun 2007 yang lalu. Memang udah agak lama ya, tapi buku ini lumayan loh, bisa menolong Anda, membantu Anda kalau Anda ingin nulis modul. Buku setebal 180 itu gratis loh, dan Anda bisa mengaksesnya. Teman-teman, marilah kita tengok isi buku tersebut. Buku terdiri dari 6 bab. Pertama tentang prosedur pengembangan modul, kedua tentang penyusunan garis besar isi modul dan perumusan tujuan, yang ketiga teknik penulisan modul, yang keempat ilustrasi dan bahasa, yang kelima penyuntingan dan revisi, serta yang keenam evaluasi modul. Bab pertama mengupas tentang prosedur pengembangan modul. Anda diajari secara ringkas caranya menulis modul langkah demi langkah, dimulai dari merancang, kemudian juga bagaimana mengembangkan isinya per kegiatan belajar. Kemudian di bab yang berikutnya Anda diajak untuk merancang garis besar isi modul. Jadi sebelum menulis yang sesungguhnya, Anda harus menyusun garis besar isi modul dan merumuskan tujuan. Jadi dibuat dulu secara garis besar apa saja yang ada di dalam modul yang kita tulis itu. Kemudian diselesaikan satu persatu termasuk tujuan pembelajarannya. Setelah kita menyelesaikan tahapan ini, selanjutnya adalah tahapan penulisan yang sesungguhnya, dan itu dijelaskan di dalam bab 3 yang judulnya teknik penulisan modul. Nah, karena di dalam menulis modul itu ada komponen-komponen yang penting, maka di buku ini dijelaskan bagaimana cara menulis uraian, membuat penjelasan-penjelasan yang bagus, kemudian bagaimana menggunakan ilustrasi, bagaimana mengenai bahasanya, dan seterusnya. Disinilah ada kegiatan-kegiatan belajar yang menguraikan tentang penggunaan komponen-komponen tadi. Kemudian secara khusus di bab 4, ilustrasi dan bahasa di dalam modul juga diberikan penjelasan disertai contoh-contohnya. Ada berbagai jenis ilustrasi, ada juga bahasa modul harus menggunakan bahasa yang tepat seperti apa, dan disertai dengan latihan juga. Yang kemudian dilanjutkan dengan di bab berikutnya, bab 5 tentang penyuntingan dan revisi. Anda harus tahu bahwa sebelum diterbitkan atau beredar, modul harus dijaga mutunya supaya tidak terjadi kesalahan, kekeliruan, dan itu perlu diedit atau perlu penyuntingan. Di sana diberitahukan apa saja yang harus Anda edit sendiri sebelum diedit oleh orang lain, editor ahli, supaya tulisan kita bagus. Nah, yang terakhir di bab ke-6, Anda diajak untuk mengetahui pokok-pokok penting kriteria-kriteria yang dipakai di dalam menilai modul.
ada evaluasi modul yang harus Anda ketahui dan Anda bisa menilai apakah modul saya lumayan bagus, layak diterbitkan dan seterusnya, layak dipakai. Ini ada pelajaran yang bisa kita petik di sini. Ada formatnya, apa saja sih yang dinilai. Ada semacam instrumennya. Kalau kita mau menilai modul secara sumatif, ini adalah instrumen yang sederhana, yang simpel untuk mengetahui apakah modul kita bagus. Inilah keseluruhan isi buku tentang pengembangan modul ini. Seluruhnya terdiri dari 189 halaman dan Anda bisa membacanya menggunakan laman yang sudah saya sebutkan tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan buku ini bisa menolong Anda. Silahkan dipelajari secara bersama-sama dengan sejawat guru yang lain. Inilah yang bisa saya bagi hari ini tentang buku pengembangan modul. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Ada kuisnya di pertanyaan di akhir ini. Mentimeter yang tadi pagi dicoba atau kemarin ya itu ya? Kemarin ya, kemarin. Pertanyaan ini hanya untuk membuat kita fun aja, respon Anda. Kita ingin tahu dari sekian orang yang ikut menyimak tadi, merasa apakah ini informatif, berguna, inspiratif, memotivasi apa enggak. Itu aja sih. Ini gambaran dari sekedar saya ingin memicu Anda bahwa Anda itu harusnya pemicu perubahan. Bukan sekedar Anda orang yang susah berubah, karena itu Anda harus jadi inovator, jadi agen perubahan. Lihatlah pembelajaran yang baru apa, teknologi yang diintegrasikan kayak apa. Anda tidak mesti jago teknologinya, tetapi maulah belajar untuk menjadi orang-orang yang bisa mengubah pembelajaran menjadi efektif, efisien seperti para guru besar tadi sampaikan di awal. Ini semua tadi merangkum itu sebenarnya. Itu saja, saya akhiri presentasi ini dengan memohon maaf bahwa kompetensi PTP menjadi pikulan yang harus Anda tanggung karena Anda sudah nyemplung di sini. Dengan segala plus minusnya mohon disikapi apapun itu dengan rasa penasaran, ingin tahu, mau belajar, ada willingness, lalu Anda mempunyai imajinasi bahwa saya akan begini-begini ke depan, Anda berkonsentrasi dan Anda tahu apa yang Anda mau. Itu Anda menentukan namanya determinasi. Kalau Anda punya imajinasi, konsentrasi, determinasi, Anda pasti sukses menjadi PTP. Karena Anda jadi inovator atau jadi agen perubahan paling tidak. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwanto. Materinya sangat menarik ya, dan menantang PTP untuk terus menjadi inovator ke depannya. Nah, ini tidak lengkap rasanya kalau tidak ada sesi tanya jawab. Pak Pur, boleh ya Pak Pur ya? Sudah ada belum? Ya, sudah ada. Silakan Ibu Ika. Ya, dari Pak Ferry ya, Badan Bahasa. Silakan Pak Pur. Ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana menjadi inovator? Menjadi inovator itu pertama harus tahu Anda mau mengadopsi apa yang baru. Ada metode baru, ada kebijakan baru, ada produk baru. Itu Anda pelajari dulu, kuasai betul tadi karakteristiknya, relatif advantage-nya macam-macam. Setelah Anda yakin, aku pakai ini, aku manfaatkan, aku ambil manfaatnya sebesar-besarnya dari yang baru ini. Ada Mentimeter, aku mau manfaatkan sebelum Mentimeter down tadi ya, karena Zoom pun akan down. Jangan ngandelin hanya Zoom, Anda nanti kecele gitu loh. Itu cara menyikapi mau jadi inovator terus. Anda harus tahu tren namanya. Tren ini ada orang-orang yang ahli tren namanya Nicebeat, namanya itu dulu bikin mega trend. Orang ngomong belajar itu nanti kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, cara apa saja, itu kan udah dulu ngomongnya. Sekarang terwujud, cuma Anda belum melakukannya. Iya. Jadi kalau produk inovatif itu kita gunakan, kita segera tahu dapat manfaat.
Kalau enggak segera kita putuskan, ada adopsi yang baru lagi, tapi Anda punya kewajiban sebenarnya yang paling berat itu adalah menyebarkan tadi ide-ide baru. Sekarang ada belajar online, Anda harus jadi inovator, Anda harus menjadi tahu blended learning, gimana hybrid itu plus minusnya. Itu mudah-mudahan menjawab, Mbak Ika. Baik, terima kasih Pak Purwanto. Berakhir paparan sudah dari Pak Purwanto. Mohon kalau ada salah kata dimaafkan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.